Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sandi Sandi The Movie, teman-teman. Jadi saat ini pada kesempatan kali ini kita membahas film yang sangat fenomenal di tahun 90-an, yaitu film Pendekar Awan dan Angin, Feng Yun, Cloud and Wind. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di subscribe channel Sandi The Movie untuk kemudian kita membahas film-film yang lebih menarik, supaya teman merasa terpuaskan. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya teman-teman channel ini, dan kemudian dibagikan dan dikomentari. Oke, kita lanjut. Kisah ini bermulai dari seorang raja bernama Shungfa. Shungfa ini adalah raja yang sangat ambisius teman-teman. Dia memiliki partai namanya Partai Tianxia, partai dunia persetan yang sangat besar teman-teman. Jadi dia begitu ambisius, ingin menguasai seluruh daratan Tiongkok teman-teman. Maka dia harus memiliki kekuatan yang besar. Untuk itu dia meminta kepada Buddha Tanah untuk meramal tentang dirinya, bagaimana partai saya ini, partai persatuan saya ini menjadi besar teman-teman. Dia bilang, jadi dia culiklah Buddha Tanah yang ini, kemudian Buddha Tanah disuruh untuk meramalkan dia. Nah, jadi Buddha Tanah meramalkan, dia mengatakan bahwa Paduka kalau mau merajai tanah Tiongkok ini haruslah dibantu dengan 2 orang pemuda yang kemudian akan menjadi tangan kanan Paduka. Siapa dia? Yaitu Awan dan Angin. Awan dan Angin bersatu menjadi naga. Jadi oleh Shungfa ini dicarilah bibit-bibit yang luar biasa yang akan membantu dia untuk menguasai dunia persilatan. Namun sebelum itu Shungfa ini terlalu banyak musuh teman-teman. Jadi musuhnya itu namanya Niruang. Niruang punya istri yang sangat cantik dan kemudian menjadi ibunya nanti oleh si Angin. Jadi Niruang ini istrinya dirayu dan direbut. Kemudian Niruang marah. Jadi terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara Shungfa dan Niruang. Niruang kalah karena dicurangi oleh si Shungfa. Shungfa ini memang jahat teman-teman. Lihat saja wajahnya nih, lihat wajahnya nih. Memang jahat betul orangnya, penuh ambisi. Jadi karena Niruang ini juga membawa beban yang sangat besar, di samping istrinya juga anaknya ikut di situ. Sementara kilin api datang teman-teman. Kilin api itu adalah sejenis hewan yang sangat buas dan memiliki hawa api. Jadi anaknya mau menyelamatkan, tapi Niruang tidak mau diselamatkan sama anaknya. Lebih baik dia selamatkan anaknya daripada menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dimakanlah si Niruang, dibawa pergi di dalam gua oleh kilin api. Kita beranjak ke kisahnya Awan. Nah, jadi si Awan ini memiliki klan tersendiri teman-teman, klan Bu. Jadi bapaknya ini tukang ahli pedang, membuat pedang. Jadi dibunuh oleh Shungfa. Semua klannya itu dihabisi semuanya dan menyisakan dia sendiri. Kenapa dia sisahkan? Karena satu-satunya orang yang tidak menangis adalah Awan. Inilah si Awan yang kemudian menjadi pendekar awan yang sangat sadis dan bengis. Kemudian dibawa oleh Shungfa dan diangkat menjadi murid. Kemudian diajari tendangan angin dan pukulan awan. Jadilah pendekar awan dan angin yang kemudian menjadi musuh besar Shungfa di kemudian hari. Jadi kemudian besarlah partai Tianxia, partainya si Shungfa. Shungfa memiliki anak yang sangat cantik, yang kemudian oleh Shungfa ini menjadikan 2 pendekar ini nanti berkelahi melalui gadis ini. Shungfa membuat trik untuk mengadu domba antara awan dan angin supaya benar-benar rusak awan dan angin ini. Jadi dinikahkanlah putrinya sendiri dengan si angin. Padahal si awan ini lah yang berpacaran dengan anaknya. Jadi oleh kelakuan si Shungfa ini, karena dia sebenarnya tidak suka pada 2 muridnya ini karena menghalangi kesuksesan kejayaan dari partainya. Memang benar bahwa partainya dibesarkan oleh 2 orang ini, tapi dia tidak mau ada orang yang lebih hebat daripada dirinya. Maka setelah partainya besar, pelan-pelan dia ingin membasmi kedua pendekar ini teman-teman. Jadi untuk kemudian lagi Shungfa ingin mencari Buddha Tanah untuk kemudian meramalnya lagi. Jadi
ramalan pertama adalah tentang kesuksesan, bagaimana sukses sumpah itu dibantu dengan dua pendekar awan dan angin. Kemudian berikutnya dia pengen tahu lagi, setelah mereka merajai apa yang terjadi. Ternyata yang terjadi teman-teman, menurut ramalan Buddha Tanah adalah bahwa dia berhasilnya karena awan dan angin, dan hancur pun karena ada awan dan angin. Tapi dia pengen melawan takdir teman-teman. Dia bilang, takdir apa katanya, aku pengen melawan, aku pengen rusak semuanya. Maka melawanlah si sumpah ini, melawan takdir. Kemudian muncullah ramalan itu. Ketika dia menculik Buddha Tanah, kemudian secara pribadi dia pengen Buddha Tanah meramalkannya. Kemudian keluar ramalan. Ramalan itu mengatakan berhasil karena naga dan gagal pun karena naga. Naga yang dimaksud adalah perpaduan antara Feng dan Yun, awan dan angin. Jadi mulailah si si sumpah ini pengen merusak antara si awan dan si angin ini. Dia pengen awan dan ini saling bermusuhan, maka dijodohkanlah si angin ini dengan anaknya. Padahal si angin ini tidak berpacaran, yang berpacaran adalah awan sendiri. Jadi teman-teman, karena si cewek ini nurut sama bapaknya, ya seperti kisahnya Siti Nurbaya lah teman-teman. Tapi versi bukan berutang ya, versi karena patuh kepada orang tua. Jadi kita lanjut lagi ceritanya. Jadi menikahlah si awan dan si angin. Namun sebelum ijab kabul, tiba-tiba datang si awan dengan sangat marahnya. Dia mengacaukan pernikahan itu dengan mengerahkan kekuatan powerfulnya. Dia berani mengambil resiko. Datanglah dia teman-teman. Ini dia datang. Wih, gagah sekali. Kemudian dia menarik tangan perempuan itu. Kemudian dia menyingkirkan semua orang yang menghalanginya dengan menggunakan tenaga awannya. Si angin pun dia berkelahi nih dengan si angin nih. Berkelahi sangat seru. Ya Allah, keren banget nih teman-teman. Animasinya bener-bener keren. Jadi nah, saat berkelahi ini teman-teman, si sumpah ini menyiapkan sesuatu yang sangat licik. Dia mau menyerang secara curang. Nah, dia menyiapkan namanya 3 energi pemusnah untuk membunuh dua orang ini. Tapi sayang, anaknya sendiri yang mencegahnya. Kemudian anaknya sendiri yang mati. Menangislah si awan. Kemudian dia pergi mencari yang namanya pil ajaib, yang kemudian menjadikan mustika ajaib, yang kemudian menjadikan mayatnya kekasihnya si awan ini menjadi seperti sedia kala teman-teman. Walaupun tidak hidup, tapi menjadikan dia awet terusnya. Nah, dia ambil mustika itu dan mengorbankan orang lain. Dasar si awan. Nah, ini teman-teman. Tadeng. Nah, kembali dia seperti sedia kala. Tapi tetap aja masih mati. Tapi yang penting tidak membusuk lah teman-teman. Jadi kemudian dia datang ke makam ratu teman-teman. Makam ini hanya untuk ratu, para raja-raja. Tapi si awan sangat pingin di situ. Maka dia usir semua yang bekerja di sini, kemudian diletakkan kekasihnya untuk kemudian dimakamkan di situ. Awan pun bersedih, sedih kehilangan kekasihnya teman-teman. Jadi dia merana sekali, hatinya penuh dengan dendam. Tiba-tiba datang di situ sumpah, datang sumpah di situ. Terjadilah perkelahian yang tidak bisa dielakkan lagi. Tapi sayang, kekuatan si awan itu berasal dari sumpah gurunya. Jadi dia tidak bisa cukup kekuatan untuk melawan sumpah. Otomatis dia kalah. Bahkan tangan kirinya itu terpaksa patah teman-teman. Terpaksa dia patahkan. Kalau dia tidak patahkan, maka tangan ini akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tangan yang sakit ini akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Maka dia patahkan. Kita lihat. Nah, pergilah si awan menyelamatkan diri karena sebelah tangannya harus dia
patahkan, kalau tidak dia akan mati karena penyakit sebelah kirinya. Apa yang terjadi? Dia diselamatkan oleh orang yang memang tangan sebelah kiri itu ternyata tangan dewa juga, pemberian dewa, dan memang untuk ditakdirkan untuk si Awan. Maka ketika bertemu, si pemilik tangan memotong tangannya kemudian disambungkan kepada si Awan. Di bagian lain ada Angin yang sedang mencari jejak dari orang tuanya yang dimakan oleh Kilin. Kemudian dia masuk ke gua itu. Apa yang ditemukan? Dia temukan pedang ayahnya yang dulu, teman-teman. Dia temukan pedang ayahnya, tapi sayang teman-teman yang diikut dengan dia diserang oleh si Kilin. Diserang mati-matian sampai dimakan, sampai hangus. Kemudian si Angin ini lemah di situ. Kena seperti kesurupan atau gimana. Lantas dia makanlah buah Budidara namanya, teman. Buah Budidara itu ternyata adalah buah yang sangat ajaib, adalah buah dewa katanya di situ, teman-teman. Jadi ketika dia makan, semua aura positif, energi yang sangat besar masuk ke dalam tubuhnya, langsung menyeranglah si Awan dengan kekuatan yang penuh karena dapat tenaga dari buah tadi itu. Dia melawan Kilin dengan pedang ayahnya karena dia memang dendam, teman-teman. Jadi dia masuk ke dalam sungai, kemudian dia berdiri, kemudian dia muncul dan kemudian dia tebas Kilin dan dia dorong ke laut, ke sungai. Ternyata memang sungai adalah kelemahan dari si Kilin karena dia dari api dan sungai dari air. Jadi ditambah lagi dengan kekuatan anginnya si Angin, kemudian dia bor menjadi es, jadi dia KO dan mati di dalam gua itu. Terbayar dendamnya si Angin. Nah, jadi si Sumpah ini dasar dia banyak musuh, datanglah musuh yang paling besarnya, yaitu Dewa Pedang, teman-teman. Dewa Pedang ini punya kesaktian yang sangat luar biasa, yang menandingi kesaktian dari Sumpah. Lantas ditantanglah oleh Sumpah oleh Dewa Pedang ini. Kemudian di bagian lain si Angin kemudian menemukan Dewa Tanah, Buddha Tanah yang disembunyikan oleh Sumpah. Ternyata Sumpah ini menyembunyikan Dewa Tanah, dan kemudian diberitahu kelemahan-kelemahan si Sumpah tentang ramalan itu. Nah, sementara di bagian depan si Sumpah mau melawan Dewa Pedang, teman-teman. Sumpah dengan berjadinya membuka pedang saktinya. Tapi apa yang terjadi? Dewa Pedang sangat sakti, teman-teman. Ruhnya yang keluar, teman-teman. Jadi jasadnya dia taruh di tangga, kemudian ruhnya masuk ke tempat istananya Sumpah. Lantas dia gunakan kekuatannya, semua anak buah Sumpah jadi seperti patung. Bahkan Sumpah sendiri gemetaran, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, Sumpah gemetaran, kemudian berjalanlah terus sampai menusuk sampai dia tekan dadanya oleh si Dewa Pedang ini. Tapi sayang, Awan yang membawa teman-temannya telah mendorong jasad Dewa Pedang, teman-teman. Jadi Dewa Pedang pun mati karena jasadnya hancur. Sementara ruhnya di sana, akhirnya ruhnya ikut-ikutan hancur bersama jasadnya. Merasa menanglah Sumpah, padahal jelas-jelas dia kalah, teman-teman. Tapi karena nasibnya aja yang baik, akhirnya dia selamat. Dewa Pedang akhirnya mati gara-gara jasadnya telah rusak gara-gara didorong temannya si Awan. Nah, bertemu dia dengan si Angin di pelataran sebelum masuk ke istanahnya Sumpah. Jadi Angin mau mengajak damai, teman-teman. Ayo kita gabung, katanya, untuk membasmi Sumpah. Oke, kata si Awan. Sebelumnya kau makan dulu ini buah Budidara namanya, yang kemudian akan menjadikanmu kuat. Sementara di dalam ruangan ini, temannya si Awan dan Angin ini, si Salju namanya, telah dikhianati juga. Oh, ternyata yang membunuh orang tua saya itu adalah kamu, Sumpah. Tapi sayang, Sumpah kemudian berkeputusan untuk membunuhnya juga. Datanglah si Awan dan Angin di situ. Terjadilah pertempuran sengit yang mematikan. Sesuai dengan ramalan Buddha Tanah, akhirnya pertempuran itu terjadilah antara Awan dan Angin melawan Sumpah, gurunya. Kita lihat kekuatannya Angin saat itu benar-benar powerful, dan Awan pun benar-benar powerful, dan mereka bersama
melawan, menjatuhkan kekuatan untuk melawan Sumpah. Awal-awal Sumpah menang teman-teman. Jadi dengan kekuatan yang hebat yang dia baru latih, namanya 3 energi pemusnah, benar-benar sempurna. Nah, akhirnya tangan kilinnya si Awan ini berdarah. Ternyata darahnya ini memang untuk penyempurnaan pedang dewa ini. Pedang dewa inilah gambar dari film ini sendiri yang ditunggu-tunggu. Bahkan pedangnya si Angin Aja bergetar ketika munculnya pedang dewa ini teman-teman. Inilah pedang dewanya si Awan yang tidak mungkin orang bisa memilikinya kecuali dengan darah yang dikeluarkan oleh keturunan klan Bu yang tadi itu, karena itu adalah ciptaan dari dewa yang direstui untuk gurunya, untuk keluarganya. Kita lihat bersatunya Awan dan Angin benar-benar berubah menjadi naga teman-teman. Naga yang sangat buas yang akan memakan Sumpah. Sumpah sendiri tidak kuat menahannya. Kemudian diobrak-abriklah Sumpah dari kiri, kanan, atas dan bawah dengan kekuatan yang powerful. Dan apa yang terjadi? Sumpah pun akhirnya menyerah. Dia dipukul kiri, kanan, pipi, atas, bawah, yang membuat dia jadi oleng teman-teman. Jadi gila dia teman-teman. Jadi gila pada akhirnya. Sumpah inilah pelajaran moral yang kita harus ambil teman-teman. Jangan banyak ambisi. Kalau sudah menjadi ketua, kalau menjadi pemimpin, jangan mau menguasai dunia. Nanti bahaya kayak si Sumpah ini, dilawan sama rakyat sendiri, sama murid sendiri lagi. Jadi gila dia. Nah, kasihan kan. Nah, apa yang terjadi? Si Awan karena sangat marahnya mau membunuh, tapi ditangkis oleh si Angin. Dia bilang, ingat, dia ini pernah membesarkan kita dari kecil. Kata si Awan, oke lah, aku pergilah kalau begitu. Nah, pergilah mereka dan berakhirlah kisah ini, Storm Rider pertama teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel ini, channel Sandi The Movie teman-teman.